Sungguh sangat miris, akta cerai yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah pengadilan agama secara sah aturan yang berlaku di NKRI namun di Sukadana, Lampung Timur terbit akta cerai yang diduga palsu. Dian Susiana binti Suparyono warga desa Sukadana Timur yang mendaftarkan gugatan cerai pada Edi Mulyono bin Sutiman. Melalui biro jasa yang bernama M. Sidik yang beralamatkan di desa Labuhan Ratu 1W Jepara Lampung Timur yang diduga palsu. Terlihat dari panitera pengadilan agama yang menerangkan dari pihak pengadilan agama Gunung Sugih. Sedangkan cap stempel dari panitera beralamatkan pengadilan agama Metro. Dan kertas yang dipergunakan bukan standar kertas yang asli, juga dilaminating seolah memang sudah dipersiapkan untuk menutupi standarisasi kertas yang asli. Dan untuk nomor perkara akta cerai, 116 AC, 2018, PAGSG diduga bukan atas nama Dian Susiana binti Suparyono. Saat awak media mengkonfirmasi salah satu korban bernama Suparyono W. Ngisen Dusun V. Sukadana Timur menerangkan, waktu itu saya berteman di FB dengan M. Sidik yang beralamat di Labuhan Ratu 1. Setelah itu M. Sidik ke rumah untuk membantu mengurus surat cerai anak saya. Dari itu akhirnya saya dimintai dana sebesar 5,5 juta dan saya bayar tunai. Setelah kurang lebih 1,5 bulan surat cerai itu pun jadi dan diantar ke rumah. Namun setelah surat cerai jadi keponakan saya yang bernama Amir datang ke rumah guna menanyakan akte cerai untuk ikut mengurus surat cerai juga. Namun setelah dilihat surat akte tersebut ponakan malah kaget dan diduga surat cerai itu palsu, ujarnya. Selamat siang Pak. Mana Pak? Di Sukadana Timur. Sukadana Timur, desanya apa Pak? Waingisen Bayan 5. Waingisen Bayan 5 ya Pak ya. Untuk permasalahan akte ya Pak ya, akte cerai yang diduga palsu yang dikeluarkan oleh Bapak siapa Pak? Bapak Sodik. Bapak Sodik itu ceritanya seperti apa Pak? Bapak Sodik itu, ya, dia kan sebagai biro jasa apa pengacara Pak? Biro jasa. Biro jasa. Ya. Nah, beliau bilang katanya bila bisa menguruskan surat perceraian. Surat perceraian. Akhirnya aku tak suruh buatin beliau surat cerai Pak. Ya. Cerai siapa Pak? Anak. Siapa namanya Dian Pak? Susiana. Dian Susiana. Itu menghabiskan biaya berapa Pak? 5,5. 5,5 juta itu diberikan kepada Pak Sodik dengan janji akte cerai keluar ya Pak ya. Ya. Itu cash ya Pak ya? Ya. Di cash. Setelah itu berapa bulan Pak dari pemberian uang 5,5 juta itu sampai keluarnya terbitnya akte cerai itu Pak? Sekitar 1,5 bulan. Sekitar 1,5 bulan. Akte cerai itu diantarkan ke rumah Pak? Ya, dengan Pak Sodik. Ya. Setelah itu Pak, kok bisa sampean dalam arti di sini mengetahui diduga akte ini palsu dari siapa infonya Pak? Ponakan. Dari ponakan. Ya. Ponakan mengatakan seperti apa? Pak D, surat cerai ini pada karo tekku. Oh. Seperti itu. Gitu, diduga palsu ya Pak ya. Setelah itu sampean nemuin nggak Pak Sodiknya? Menanyakan nggak sertifikat ini? Iya. Apa Pak jawaban Pak Sodiknya sendiri? Dengan singkat Pak Sodik itu kata ya udah tak kembalikan uang. Bapak kata Pak Sodik akan dikembalikan uangnya. Sebenarnya berapa sih Pak kerugian Bapak mengurus surat cerai ini Pak? Habis 5,5. Habis 5,5 juta. Dan terbitlah surat akte cerai yang diduga palsu ya Pak ya. Tapi beliau berjanji akan mengembalikan uang Bapak yang 5,5 juta. Kapan Pak mau dikembalikannya Pak? Ya waktu itu katanya segera dikembalikan, cuma sampai saat ini belum dikembalikan. Sampai saat ini belum dikembalikan Pak. Oke. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Pak Suparyono. Ya. Jadi ini akte ya Pak ya yang dikeluarkan oleh Pak Sidik ya. Ya. Yang diduga palsu ya Pak ya. Itu atas nama siapa aja Pak ini Pak? Dian Susiana. Susiana ya Pak. Ini ada 2 ya Pak. Akte untuk mantan suami dan mantan istri yang dikeluarkan oleh Bapak Sidik. Terima kasih ya Pak. Amir selaku keponakan korban pun menerangkan, memang benar, pernah saya temui menanyakan permasalahan itu dan Sodik pun mengakui kalau itu palsu dan siap mengembalikan uang senilai 5,5 juta juga. Uang pendaftaran adik saya yang di Jawa senilai 3 juta. Waktu itu di rumah teman saya Joko di Labuhan Ratu 1, tegasnya. Kami akan tempuh jalur hukum supaya jangan ada lagi korban yang tertipu M. Sidik dan komplotannya, tambahnya. Di Dusun Waingisen. Dusun Waingisen. Untuk permasalahan
paman ya atau Aman. paman Mas. Itu seperti apa Mas kronologinya Mas sampai mengetahui kalau itu akte ini diduga palsu? Ya. Jadi yang jelas pertama itu kan paman ini ngurus duluan dengan yang bernama Pak Sidi itu ya. Saya juga nggak tahu dia pengacara atau gimana, yang jelas paman kan pernah mengurus itu. Nah, waktu itu kan ada keponakan juga pengen ngurus gitu. Akhirnya saya tanpa mengecek ini, saya tanya berapa man, sekian kata paman itu kan. Nah, akhirnya saya minta nomornya sama paman itu kan, ada nomornya, ada, saya hubungi beliau. Nah, setelah itu 1 bulan dari saya minta tolong sama beliau ini, keluarlah akte itu, tapi masih difoto. Masih difoto. Akte yang atas nama siapa itu? Akte atas nama Andri itu ya. Andri beda dari ini, cuma saya nggak ada bukti kan itu. Andri itu sampean yang masukin berkasnya? Iya, saya. Itu selaku apa dengan sampean Mas? Andri itu, Mas? Saudara dari Jawa sana kan. Jadi maksud dari sampean sendiri ngurus perceraian lewat si siapa? Sidik itu. Nah, kemudian saya baca kok janggal gitu. Waktu itu gugatan saya itu kan pada sekitar tahun kira-kira lah ya. Tahun 19 dikeluarkan tahun mundur tahun 2018 gitu kan. Terus berita acaranya saya baca juga banyak yang janggal gitu. Nah, akhirnya saya larilah ke tempat paman ini kan. Saya baca, saya coba man, saya lihat. Sama Mas. Nah, bahasa sama, kemudian saya lihat di situ langsung dua-duanya keluar gitu loh. Suami istri, sementara biasanya saya tahu yang punya suami itu kan harus diambil suami sendiri gitu loh. Untuk ini sendiri Mas Amir, untuk ini paman ya. Paman Pak siapa namanya tadi? Pak Suparyono. Pak Suparyono ini sempat sampean bertemu dengan Pak Sidik nggak? Sempat. Apa kata Pak Sidik Mas? Waktu itu kita kan datang ke rumah, kita nggak ke rumah Pak Sidik ya, kita di rumah Mas Joko, teman saya di daerah Laptu sana kan. Nah, ya sebenarnya sudah dimediasi juga sama Mas Joko supaya gimana apapun bentuknya. Datang Pak Sidiknya Mas? Datang. Apa jawaban beliau? Nah, waktu itu beliau, ya udah, alasan beliau dia juga kena tipu kan. Alasan dia kena tipu. Alasan dia kena tipu. Yang menerbitkan bukan beliau, saya juga kena tipu. Tapi kalaupun itu yang ingin saya tuntutan kami kan enak kan, kembalikan surat-surat kami kan. Iya betul. Kan. Kembalikan surat kami, kemudian biaya hak kami lah ya, karena kami merasa ditipu kalau memang ini benar-benar palsu. Jadi kan permintaan kami cuma itu kan, kami nggak mau memproses secara hukum lah. Jadi secara keluargaan kembalikan uang kami, kemudian surat-surat seperti data-data ya. Data-data lah. Surat apa itu dulu yang dibawa dengan Pak Sotek itu? Buku nikah. Buku nikah ya. Sudah dikembalikan Mas? Tidak dikembalikan juga. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Untuk sendiri Mas, sampean selaku keponakan, harapannya seperti apa Mas? Harapannya dengan ya. Pak Sidik ini. Yang pertama buat Pak Sidik ya, kembalikanlah yang menjadi hak kami itulah ya. Kembalikan menjadi hak kami, termasuk uang kami. Kemudian ya kalau bisa supaya tidak ini ya, tidak melakukan lagi hal-hal seperti itu ya. Mempertanggung perbuatan beliau gitu. Kalau Mas di sini sampean menyatakan bahwa itu ada hak sampean. Hak sampean sendiri itu apa itu Mas bentuknya Mas? Uang gitu. Uang. Selain uang Mas, kerugian apa lagi Mas? Sebenarnya kalau kerugian yang lain kayaknya nggak ada sih ya. Kalau untuk surat nikah sendiri Mas? Iya surat nikah. Surat nikah masih saat ini masih dipegang sama Pak Sotek sendiri ya? Iya. Itu yang atas nama siapa Mas? Itu atas nama Dian Susiana ini dengan Andri. Dengan Andri. Andri yang dari Jawa itu. Oke. Ada 2 berkas Mas ya? Ada 2 berkas, cuma yang ada bukti otentiknya ya berkas Dian. Ini ada bukti. Ya, terima kasih ya Mas ya. Ya. Sedangkan M. Sidik sendiri saat dikonfirmasi oleh awak media mengakuinya, pada saat itu Pak Suparyono minta tolong ke saya bikinin akte cerai dan saya urus lewat Pak Herman yang beralamatkan di Sukadana. Beliau selaku biro jasa, sebenarnya saya tahu kalau akta cerai itu palsu, karena bikinnya nembak kilahnya. Sunarso Ketua DPD NGO Lantai Lampung Timur, berjanji ke keluarga korban suap mendampingi korban melapor ke aparat hukum. Karena menurutnya jelas ketentuan hukum bagi setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.
Menurut Sunarso, ketentuan pidana pemalsuan surat nikah, akte cerai, kartu tanda penduduk elektronik dan dokumen kependudukan lainnya telah diatur dalam Pasal 95B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Aturan tersebut juga mengatur ketentuan pidana kepada pihak yang memerintahkan, memfasilitasi, dan melakukan manipulasi data kependudukan. Dengan ancaman penjara 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp75 juta. Sunarso juga berharap pihak-pihak yang secara sengaja tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan atau mendistribusikan dokumen kependudukan untuk kepentingan pribadi dan tentu saja itu merupakan tindak pidana dan akan segera ditindaklanjuti oleh aparat hukum di Polres Lampung Timur. Angga dan Suwarno, Lantai News TV melaporkan. Pak Sidik di sini tinggal di mana? Tinggal di sini. Desanya apa, Pak? Desa Labuan. Desa Labuan 1. RT berapa, Pak? RT Oh iya Pak, kalau belum ingat RT-nya nggak apa-apa. Cak ulang sebentar. Saya ulang, ya. Ulang. Dengan siapa, Pak? Ini begini Pak, kita dari kawan-kawan dari media, kami selaku kontrol sosial, tujuan kami di sini tadi hendak konfirmasi mengenai akte cerai Pak. Akte cerai daripada Bapak Suparyono yang tempo lalu mungkin pernah sampai buatkan Pak ya. Itu kronologisnya seperti apa dan kok bisa terbitlah akte seperti itu. Boleh Pak ya, saya sedikit minta konfirmasi ya Pak. Pak Sidik, nama lengkap ya Pak? Muhammad Sidik, M. Sidik, M. Sidik, tinggal di desa Labuan Ratu 1. Labuan Ratu 1. Pak, kita di sini dari tim media Lantai News TV Pak, pengen tahu Pak kronologinya seperti apa bisa timbulnya sertifikat punya Pak Paryono. Pak Yono ya? Akte cerai. Akte cerai Pak Paryono Pak. Iya. Yang dimana Pak Paryono sepengetahuan kami menghabiskan uang sekitar kurang lebih 5.500.000 dan beliau mengatakan akte cerai itu diduga palsu ya Pak. Dan saya pengen tahu Pak, di sini Bapak kata Pak Paryono, infonya Bapak ini selaku biro jasa atau yang Penyalur lah. Penyalur ya. Itu seperti apa Pak awalnya? Ya saya kan nggak tahu. Nah dia kan nanya, Pak Sidik, tolong akte cerai bilang ini lupa nih Mbak, saya bilang karena apa namanya si ininya nggak dihadirkan. Susiana. Ya wis aku gelem lah koyo ngono. Sing penting nggak ribet. Ya. Dia gitu. Ya saya bikinan terus. Ya. Setelah itu saya. Berarti itu Bapak nembak ya? Iya saya lempar ke tempat temen. Siapa itu? Nah temen itu dia bilang katanya, ya udah Mas Sidik yang penting nggak usah ngomongin saya gini-gini. Siapa Pak temannya? Saya bilang Mas Herman. Dia nggak mau ngaku ngomongnya Herman anak mana Sukadana entah anak mana itu ya. Saya bilang, lu gimana man? Ya pokoknya ini nembak gini-gini. Ya udah. Herman itu selaku apa Pak? Ya dia biro juga. Biro, gitu. bukan pengacara atau apakah? Bukan ya. Mainnya main tembakan semua gitu. Itu tembak itu dalam arti apa Pak? Ya nembak itu saya juga nggak tahu jadi aja kayak saya tuh kronologinya nggak tahu cara bikinnya gimana gitu loh. Jadi di sini semuanya Herman Pak. Iya, dia 2 kali 3 kali emang dia yang bikin gitu. Di sini Bapak Saya juga nggak paham. Bapak gimana tahu nggak caranya. kalau akte ini palsu atau Ya tidak? tahu. Tahu. Kenapa masih kalau sudah Saya tahu bilang, masih diberikan kepada Pak Ibu? saya kan ngomong gini, Mas, ini nih saya nggak tahu pokoknya ini jadinya kayak gini. Kalau orangnya yang langsung jadi, saya bilang, nah itu kan yang resmi. Yo ora popo kata Pak Mariono ngono gitu dia. Tapi kan dia nggak tahu Pak. Setahu Ya, dia dia juga nggak tahu. Saya juga ngomong. Bapak kan mengetahui kalau itu palsu Pak. Iya. Kenapa masih diberikan ke Pak Paryono? Itu yang pengen saya tanyakan. Satu Pak, di situ kan sudah jelas Pak, itu pemalsuan data Dokumen negara Pak. Saya pengen nanya Pak, sejauh mana tanggung jawab Bapak sebagai